Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bareng gua Dimas Sultanil Mahmud, mahasiswa BKI 5C, Fakultas Dakwah. Yang seperti biasa pada video sekarang ini gua menjelaskan materi tentang film dokumenter yang kemarin kelompok 4 sudah sampaikan. Kelompok 4 kemarin itu sudah menyampaikan wawancara, studi pustaka dan data visual dalam film dokumenter. Jadi di sini gue hanya menjelaskan ulang apa yang telah disampaikan oleh kelompok 4 terkait wawancara. Wawancara adalah sebuah hal yang dilakukan untuk menggali informasi dan juga untuk menyampaikan informasi tersebut, sehingga hasilnya dapat mempengaruhi pembuatan film dan penonton dalam mendapatkan informasi. Jadi wawancara yang kita kenal dalam ketika di TV suka ada wawancara, ya itu tujuannya untuk menggali informasi dan juga untuk menyampaikan informasi yang kita dapati dari narasumber, sehingga dalam film dokumenter juga dapat mempengaruhi pembuatan film dan penonton dalam mendapatkan informasi. Jadi penonton yang tidak tahu informasi tentang, misalkan tidak mengetahui tentang informasi tentang buku, ketika di film dokumenter, ada film yang menanyakan tentang informasi sebuah buku, para penonton juga bisa mendapatkan informasi dari film tersebut. Jadi selain hasil selain hasil informasi yang kita dapat dari narasumber yang kita wawancarai, orang lain pun dapat melihat informasi, dapat mengetahui informasi yang didapat oleh wawancara yang tidak kita ketahui. Kemudian jenis wawancara juga ada yang hard news dan juga soft news. Wawancara tipe hard news ini cenderung telah mendapatkan arahan. Jadi wawancara tipe hard news ini sebelumnya sudah mendapatkan arahan dengan gaya informal, objektif, dan hampir seluruhnya terekam oleh kamera dan jarang dilakukan siaran langsung. Biasanya wawancara ini bermaksud konfrontasi. Jadi hard news sebelumnya itu ya sudah diberi arahan terkait apa yang nanti harus diwawancarai, juga gaya wawancaranya ya informal juga objektif. Hampir seluruhnya itu terekam oleh kamera, jadi tidak ada yang tidak terekam oleh kamera. Kemudian soft news ialah tipe wawancara yang sering menampilkan hal-hal yang ada di kehidupan masyarakat biasa, seperti peristiwa ya kayak polisi dan pemadam kebakaran, atau yang berhubungan dengan acara seni seperti musik juga. Nah, di wawancara ini juga lebih terkesan informal, gayanya lebih terkesan informal. Kemudian teknik-teknik wawancara ini menciptakan dan menjaga suasana yang baik. Jadi dalam wawancara itu kita harus menciptakan dan menjaga suasana yang baik. Pertama, adakan pembicaraan pemanasan. Sebelum memasuki tahap inti, kita harus bahasa sekarang bahasa basi gitulah ya. Kemudian kemukakan tujuan diadakannya penelitian ini. Setelah sudah pemanasan bahasa basi, kita mengungkapkan tujuan kita mewawancarai orang tersebut. Kemudian timbulkan suasana bebas. Jadi tidak menciptakan suasana yang kaku, tidak terkesan
formal. Jadi gimana caranya juga si narasumber ini yang kita wawancarai ini dapat menikmati suasana yang enak. Kemudian setelah menimbulkan suasana bebas, timbulkan perasaan bahwa bahwa narasumber ini adalah orang penting. Jadi selain kita sudah menciptakan suasana yang baik, yang tidak kaku, nah gimana caranya kita menimbulkan perasaan si narasumber ini, si narasumber menimbulkan bahwa dia adalah orang yang penting sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari dia. Itu. Kemudian mengadakan probing. Mengadakan probing itu tidak memberikan sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban yang tertentu kepada responden. Terus intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, terus kepekaan nonverbal, juga waktu. Itu teknik-teknik yang harus dilakukan ketika wawancara. Nah, alat-alat wawancara ada juga. Untuk wawancara kita juga memerlukan alat-alat untuk menunjang pelaksanaan wawancara tersebut. Pertama, recorder. Recorder itu alat perekam suara. Jadi terkadang kita juga sebagai manusia ketika sudah mendengar apa yang dikatakan oleh seseorang, meskipun itu 1 menit yang lalu, kita bisa saja lupa. Jadi itu gunanya recorder, alat perekam suara, agar kita terus mengingat dan tidak lupa akan hal yang sudah dijelaskan. Kemudian kamera, tentu saja kamera itu penting. Kedua, catatan lapangan. Itu 3 alat itu yang seharusnya ada ketika wawancara. Kemudian studi pustaka. Studi pustaka ini sebuah rujukan untuk pembuatan karya yang dibuat untuk memaparkan penjelasan materi yang menjadi acuan dalam produksi. Jadi sebuah studi pustaka adalah sebuah pembuatan karya yang untuk memaparkan penjelasan materi yang menjadi acuan dalam karya film dokumenter. Jadi ketika kita ingin membuat film, tentu perlu adanya studi pustaka yang harus kita jalani. Karena meskipun kita membuat film fiksi, kita juga harus mempelajari terlebih dahulu membuat film fiksi yang bagus itu seperti apa, dan tidak acak-acakan. Maka dari itu kita harus mendalami studi pustaka. Kemudian jenis-jenis studi kepustakaan itu, pertama kajian pemikiran tokoh, analisis buku, kemudian kajian sejarah. Nah, itu adalah jenis-jenis studi pustaka. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan studi pustaka ialah pertama, mengetahui dan mencari tahu jenis pustaka yang dibutuhkan. Misalkan ketika kita membutuhkan informasi tentang biji salak. Nah, kita harus mencari tahu dulu jenis pustaka yang harus kita tentukan untuk dapat menggali informasi tentang jenis buah salak itu misalkan. Kemudian membaca jenis pustaka yang sudah ditentukan. Nah, tadi yang dibutuhkan, sekarang yang ditentukan. Kemudian melakukan pengajian setelah kita mencari tahu, membaca. Nah, kita juga memerlukan kajian dalam studi pustaka tersebut. Kemudian menyajikan hasil data pustaka itu, hasil dari studi pustaka. Kemudian ada data visual. Data visual atau data visual itu representasi gratis dari data untuk membantu orang memahami konteks data signifikan. Jadi sebuah representasi grafis yang dari data itu untuk membantu orang dalam memahami konteks
yang signifikan. Konteks data. Data visual ini juga memudahkan seorang sutradara untuk menganalisis tren yang sedang terjadi. Jadi apa saja yang sedang apa saja yang sedang viral pada saat itu, sutradara juga data visual juga bisa membantu sutradara untuk menemukan apa saja yang viral dari dari apa yang kita inginkan tadi. Ya, mungkin sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bakal ketemu lagi di minggu selanjutnya. Dan gue Dimas Sultan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.